Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Azahra dengan NIM 12470200029. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sederhana dengan percobaan efek Tyndall untuk memenuhi tugas praktikum ujian akhir semester. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi ketika suatu larutan terkena sinar pada saat larutan sejati disinari dengan sinar, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan karena partikel-partikel koloid yang mempunyai partikel lebih besar untuk menghamburkan sinar. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikel yang relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sulit diamati. Alat yang kita gunakan yaitu 3 buah gelas, 1 senter, dan 1 sendok atau pengaduk. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada 100 ml susu, 10 gram garam, dan 10 gram tepung, dan juga air. Langkah yang pertama, kita akan melarutkan garam menggunakan air. Pertama, masukkan 10 gram garam ke dalam gelas, lalu ditambahkan air secukupnya. Lalu aduk hingga terlarut. Yang kedua, kita akan mencampurkan zat terlarut susu dan juga zat terlarut air. Pertama, masukkan 100 ml susu ke dalam gelas, lalu tambahkan air. Lalu, kedua campuran diaduk hingga homogen. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan melarutkan tepung menggunakan air. Pertama, masukkan 10 gram tepung ke dalam gelas, lalu tambahkan air secukupnya. Lalu kedua campuran diaduk hingga homogen. Setelah kita mencampurkan beberapa bahan tadi, selanjutnya kita akan melihat beberapa fase dari masing-masing larutan. Pada gelas pertama, yaitu larutan garam dan juga air, hanya terlihat satu fase homogen yang tampak jernih dan stabil. Garam terlarut di dalam air, tidak ada pemisahan ataupun endapan. Pada gelas kedua, yaitu percampuran antara susu dan juga air, terlihat hanya ada satu fase. Namun, sebenarnya ini adalah dua fase yang berbeda. Keruh tampak stabil, tetapi partikel ini dapat dipisahkan melalui dua cara, yaitu pendinginan ataupun pemanasan. Pada gelas ketiga, yaitu percampuran antara tepung dan juga air, terlihat ada dua fase yang berbeda, yaitu heterogen yang terpisah secara perlahan dan tidak stabil. Selanjutnya, kita akan mengetahui beberapa efek Tyndall dari larutan-larutan yang telah kita buat menggunakan senter. Bisa kita lihat pada gelas yang berisi larutan antara garam dan juga air, cahayanya terlihat jelas sehingga dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Kemudian, efek Tyndallnya ini tidak tampak, sehingga ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, yaitu percampuran antara susu dan juga air, yang mana bisa kita lihat bahwa cahaya tidak diteruskan dari sisi lain gelas, melainkan cahaya dapat dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel-partikel yang tampak terlihat seperti titik-titik terang, itulah yang dinamakan dengan koloid. Dari gelas yang ketiga, yaitu pencampuran antara tepung dan juga air, cahaya tidak bisa dilewatkan dari sisi lain gelas, yang mana merupakan ciri lain dari suspensi. Dari ketiga campuran yang telah kita buat, dapat disimpulkan bahwa pada gelas pertama merupakan contoh dari larutan. Kemudian, contoh lain dari larutan selain garam dan air ada juga gula dan air, dan juga sirup dan air.
Pada gelas kedua yaitu percampuran antara susu dan juga air yang dimana ini adalah koloid. Contoh lain dari koloid yaitu agar-agar atau puding dan juga santan. Dari gelas ketiga, campuran tepung dan juga air adalah suspensi. Contoh lain dari suspensi adalah kopi dan air. Nah, itu dia hasil percobaan efek Tyndall. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.